Syukur kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan, yang oleh perkenannya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat, tanggal 23 September 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu hari ini. Engkau perkenankan kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami sungguh menyadari tanpa kuasa dan campur tangan Tuhan atas hidup kami tak mampu menjalani kehidupan ini. Karena itu kami pun bersyukur masih ada ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan untuk juga membaca dan menghayati firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tema renungan kita ialah lukisan kehidupan, gambarana katuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan hidup seseorang itu seperti kertas, ketika baru lahir masih polos, belum ada coretan. Seiring perjalanan waktu, akan semakin banyak coretan, gambar yang akan berada di atas kertas itu. Apakah dia akan menjadi gambar yang indah, atau menjadi gambar yang tidak jelas dan buruk, sangat bergantung pada goresan-goresan tinta di atas kertas tersebut. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena kita begitu dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga, masakan kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri? Dan ini sangat bergantung pada apa yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu lukisan kehidupan kita
Ada lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan, tentang iman kepada Allah di dalam Kristus. Lukisan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh kegelapan, telah dibersihkan dengan darah-Nya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan telah berada di dalam kasih karunia Allah. Yang perlu kita lakukan adalah merawat iman kita dan membiarkan lembar-lembar kehidupan kita dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan, sehingga kita dapat menjadikan seluruh kehidupan sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur bahwa sesungguhnya kami telah berada di dalam kasih karunia Allah. Kami tidak lagi berada di bawah kutuk dosa. Kami mohon dalam pertolongan Tuhan, kami pun dapat merawat iman dan membiarkan lembar-lembar kehidupan kami dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan yang indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Dan kiranya kami menjadikan seluruh kehidupan kami pun sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan. Diberkatilah setiap kami untuk senantiasa menjalani kehidupan ini dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Diberkatilah kami dalam peran kami, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Diberkatilah anak-anak kami untuk terus bertumbuh dan juga untuk senantiasa menjadi anak-anak yang sukses berhasil dalam pendidikan, bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam menjalani masa muda. Diberkatilah setiap saudara-saudara kami di mana saja berada, yang sedang bergumul karena berbagai hal, karena sakit penyakit, karena persoalan-persoalan kehidupan, juga dalam duka cita. Kiranya semua itu dapat dilalui dalam hikmat pengertian Allah. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat karena berbagai persoalan hidup akan ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang menyelamatkan. Dijaga dilindungilah orang tua kami dalam menjalani masa tua untuk senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Bersama anak-anak dan cucu akan melewati perjalanan kehidupan ini. Kami percaya juga dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan, maka diberkatilah saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun juga kesuksesan yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Tuhan sempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah gerejamu dalam menyatakan persekutuan kesaksian dan pelayanan di mana Tuhan hadirkan, pun juga dalam mengemban tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, kiranya semua juga tetap dilakukan dengan baik. Juga kami menaruh pengharapan kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan bersama, kami sehati berdoa, Tuhan tolonglah, berkatilah para pemimpin bangsa kami, sehingga di tengah-tengah berbagai situasi yang dihadapi oleh bangsa ini, semua tetap dapat dilalui dengan baik. Para pemimpin kami ditopang untuk juga senantiasa mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Kami mohon jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.